Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan segenap nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan dengan sebab itu pula kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu tentu harus kita syukuri, bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan berbagai keutamaan dari sikap syukur kita. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat agama ini mendidik kita untuk senantiasa bersikap rendah hati, tawadhu, karena sesungguhnya sikap rendah hati, bersikap tawadhu akan memberikan berbagai keutamaan kepada kita. Satu di antaranya, dengan sikap tawadhu kita telah membedakan diri dari perilaku yang sangat buruk yang telah dilakukan oleh iblis yang terlaknat. Perilaku tawadhu adalah perilaku yang terpuji. Sedangkan perilaku takabbur, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih tinggi kedudukannya, merasa diri lebih dari segalanya dibanding orang lain, adalah merupakan salah satu bibit-bibit perilaku yang sangat buruk. Mari kita simak kisah bagaimana iblis yang dilaknat kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap perilaku iblis yang tidak terpuji. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat, hendaklah kalian bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat itu pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis.
Aba wastakbar, iblis enggan bersujud. Iblis menentang untuk tidak bersujud. Wastakbar, karena iblis bersikap sombong. Iblis bersikap arogan. Iblis bersikap takabur. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ingkar, yang kafir. Kenapa iblis enggan bersujud kepada Adam? Mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh iblis ketika ia diperintah untuk bersujud ke hadapan Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang apa yang ada pada diri iblis, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada iblis, ma mana'aka, apa yang menyebabkan engkau enggan, terhalang, alla tasjuda, untuk engkau bersujud kepada Adam, idh amartuka, tatkala aku perintahkan kepada engkau. Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu. Iblis menjawab dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia, Adam, diciptakan dari tanah. Iblis merasa diri lebih baik. Iblis merasa diri lebih tinggi. Iblis merasa dirinya lebih dari Adam alaihissalatu wassalam. Maka inilah yang dikatakan sebagai sikap takabur. Inilah yang dikatakan sebagai sikap sombong. Merasa diri lebih baik, sehingga ia tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika merasa diri lebih baik dari yang lain, itulah watak-watak iblis. Jangan sampai ada pada diri kita merasa diri lebih baik dari yang lain. Merasa diri karena kekayaan kita lebih banyak, kemudian kita merasa diri lebih baik. Tidak. Merasa diri karena jabatan kita lebih tinggi. Tidak. Merasa diri karena ilmu kita lebih banyak, merasa diri lebih baik. Tidak. Karena sesungguhnya kesombongan itu akan menjatuhkan orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghinakan iblis disebabkan sikap sombong, disebabkan karena takaburnya iblis, sehingga Allah menghinakan iblis dan bahkan melaknatnya. Itulah perilaku iblis yang merasa diri lebih baik, apalagi dengan mengucapkan ana khairum minhu, saya ini lebih baik dari dia, saya lebih baik dari Adam, maka tidak sepantasnya kalau saya sujud ke hadapan Adam. Kenapa iblis merasa diri lebih baik? Apakah hanya karena material bahan penciptaan dia dari api, kemudian dia menyimpulkan bahwasanya api itu lebih baik dari tanah? Ini satu bentuk sikap yang di luar kepatutan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu anggapannya. Saya ini diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Seakan-akan api lebih baik dari tanah. Nah, itulah yang menyebabkan iblis terperosok
menjadi makhluk yang sehina-hinanya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap sombong tidak semata merugikan seseorang ketika ia di dunia, tetapi sikap sombong akan merugikan orang yang melakukan kesombongan itu sampai ke negeri akhirat nanti. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarrah, ya, ada seberat dzarrah minal kibr, yaitu kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, meskipun orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun kesombongan itu hanya seberat dzarrah. Dzarrah itu seperti debu, dzarrah itu seperti semut hitam kecil. Artinya beratnya tidak seberapa, tetapi karena dia adalah bentuk kesombongan, maka itulah yang menjadi sebab seseorang kemudian tidak masuk ke dalam jannah. Konsekuensinya sangat besar ketika seseorang bertindak sombong, ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dirinya takabur, menunjukkan dirinya sombong, menganggap teman seiring adalah teman yang tidak memiliki ilmu sama sekali, menganggap teman seiring lebih rendah dari dia, seakan-akan dia orang yang paling berilmu. Maka takabur, sikap sombong itu diantaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, definisinya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan dia melecehkan, merendahkan orang lain. Maka seseorang yang menganggap teman seiringnya rendah, hina, bahkan tidak dianggap, seakan tidak memiliki ilmu, maka dia adalah orang yang takabur. Dia orang yang sombong, arogan, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih berilmu, merasa diri lebih segalanya. Tapi ingat, kesombongan akan menjadikan seseorang yang melakukannya akan mendapatkan kehinaan yang sehina-hinanya. Tidak hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di hadapan manusia. Orang sombong akan menjadikan dirinya menjadi orang yang hina. Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbara. Man ra'a, barang siapa yang memandang
annahu, sesungguhnya dia, barang siapa yang punya pandangan, punya persepsi, punya pendapat bahwasanya dia khairun min ghairihi, lebih baik dari orang lain, faqad istakbara, maka ia adalah orang yang sombong. Jadi cukup sudah penjelasan tentang makna takabur, makna sombong, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, membimbing kita untuk menjauhi sifat sikap buruk yang dalam bentuk atau disebut dengan sombong atau takabur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.